Bimbing apa? Enggak, bimbing doang. Langsung saja ya. Who is Muhaimin? Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Gus Muhaimin ada di Depok. Mantap. Terima kasih Gus. Udah dapat caption ya, udah dapat ya. Izin duduk ya, izin ya. Oke. Ya. Ada mic lagi satu? Ya. Oke. Hah? Gak apa-apa, ini biar kita sama rata sama rasa aja ya. Nah, hidup kita sejajar. Gimana Gus, kabar sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam, senang sekali, ramai sekali. Alhamdulillah, terima kasih semuanya bisa ketemu. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Tanpa berlama-lama Gus, kita langsung mulai boleh ya, izinnya. Silakan. Baik, kita langsung saja ke segmen yang pertama. Ini dia segmen Apa Nih Min? Ya, jadi ini adalah pertanyaan dari moderator dulu sebelum ke warga lokal Depok ya. Jadi siapkan pertanyaannya yang pedes, yang keras ya dari warga Depok. Tapi ini dari moderator dulu. Nanti Gus Imin diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaan yang pertama, Gus, katanya kalau PKB menang, bensin bakal digratisin. Kalau nggak gratis aja ngantrinya panjang ya, apalagi gratis. Saya suka kasih yang kiri, wah ternyata cepat yang kanan nih, yang gitu ya, karena ngerasain ya. Nah, itu bener nggak Gus? Silakan dijawab, waktunya 2 menit. Ya, ini ada kesalahpahaman. Jadi yang kita sedang evaluasi adalah subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran. Sehingga yang membutuhkan BBM itu banyak sekali yang sebetulnya tidak mampu, tetapi membutuhkan subsidi itu tidak tersalurkan sampai sasaran yang tepat. Nah, yang disebut gratis atau yang disebut dengan harga semurah-murahnya, syukur-syukur sebetulnya dihitung beberapa untuk nelayan, BBM untuk nelayan itu bisa sampai gratis. Tapi yang paling pokok adalah untuk motor dan orang-orang yang mau mengakses pekerjaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk sarana transportasi yang memadai, kita memberikan apa yang disebut sebagai harga khusus. Nah, harga khusus itulah yang subsidi total, di mana orang-orang yang paling miskin mendapatkan harga yang paling murah, dan bahkan untuk nelayan yang benar-benar membutuhkan BBM solar secara gratis. Kira-kira begitu. Oke, sudah terjawab. Gimana sih? Ya. Tapi apa yang kesebar yang BBM gratis, Gus? Ya, itu salahnya mana? Ada orangnya nggak? Salahnya jubirnya yang ngomong gitu. Oh. Bukan maksudnya. Ya gimana ya? Ya gimana sih? Ya pokoknya intinya itu tadi sudah maksudnya nggak semuanya ya, tapi pasti janjinya nggak mungkin muluk-muluk dan pastinya ditepati semua ya Gus ya. Oke, tepuk tangan dulu, jawaban Gus Imin sudah terjawab. Gus, itu siapa? Mau Aji dulu atau? Aku dulu lah. Oh, okay. Gantian lah. Oke, siap. Iya, soalnya aku denger lagu Jingle Amin. Oke. Yang Amin. Nah. Wah, ada siapa nih di sini nih yang suka? Nih, kan. Wah, kita disabotase nih. Cak, gimana, Cak? Oke, nah jadi di situ aku kan penonton konser nih. Suka banget aku nonton konser. Di situ ada lirik konser di lapangan desa. Bisa nonton konser di setiap lapangan desa, nggak perlu ke Jakarta. Nah ini boro-boro di lapangan desa gitu. Di Depok aja kita mau nonton konser harus ke Jakarta, dah. Gimana itu? Iya, jadi sebuah konser itu bisa dilaksanakan apabila ada infrastruktur pendukungnya. Apa itu? Baik itu situasi transportasinya, lapangan dan gedung yang tersedia,
juga keamanan dan kebutuhan listrik yang memadai. Intinya adalah setiap lapangan desa harus menjadi pusat inovasi dan kreasi kaum muda. Tetapi yang paling pokok nanti, setiap ibu kota provinsi dalam waktu 5 tahun harus menjadi Jakarta kecil yang siap melaksanakan konser. Nah, itu di setiap ibu kota provinsi. Di setiap ibu kota provinsi kita bikin sarana dan prasarana yang memadai sehingga konser apapun bisa dilaksanakan, siap di misalnya di Banjarmasin, siap di Makassar, apalagi di berbagai kota-kota provinsi harus siap. Nah, sementara yang disebut di lapangan desa itu adalah bagaimana agar setiap desa memiliki sarana inovasi, kreasi, pertunjukan, dan untuk ekonomi kreatif yang menumbuhkan inovasi dan semangat untuk mengekspresikan daya cipta dan daya seni. Nah, karena itu kita ingin menghidupkan lapangan-lapangan bola di seluruh desa, dan wajib hukumnya tiap desa satu lapangan untuk kemajuan olahraga dan hobi kita. Oh, Ya. Konser main bola pasti bisa difasilitasi. Oh, di sini mana kalau di Depok? GDC ya? Alun-alun juga ada Alun-alun ya? Depok. Tiap sore juga boleh ya. Ya, cuma sampai sore ya, ada jam malamnya ya. Ada ya. Ya, siapa tahu kan Depok nanti ada konser Blackpink di Depok kan keren juga ya. Ada konser BMTH sih, aku berharap di Depok. Apa konser Coldplay gitu. Wah, konser-konser internasional lah di Depok nanti ke depannya. Ya. Jadi kalau Ya. Nah, ini juga nih yang sempat ramai juga soal bantuan untuk ibu hamil, itu gimana tuh Gus? Jadi awalnya ide bantuan untuk ibu hamil mendapatkan protes karena dikhawatirkan kalau ada bantuan langsung untuk ibu hamil, khawatir orang akan berduyun-duyun hamil. wah, masa gitu Gus? Ternyata saya di berbagai acara mempresentasikan program ini. Kemarin siang saya di Bekasi, Majelis Taklim se-Bekasi kumpul. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Huda, Ketua PKB Jawa Barat, itu adalah program yang disebut sebagai bantuan negara dan pemerintah kepada ibu hamil. Itu langsung ibu-ibu nggak mau, kapok sudah untuk hamil gitu. Rata-rata sudah nggak mau hamil lagi. Nah, karena sudah ibu-ibu. Tapi gini, intinya adalah pemerintah ini punya anggaran menangani stunting itu 40 triliun. Besar sekali. Nah, anggaran sebesar itu menangani orang yang ketika lahir tidak anak bayi yang baru lahir tidak tertangani kebutuhan gizi, lalu tumbuh menjadi anak yang tidak bisa menjadi lebih sehat dan cerdas. Itu yang disebut stunting. Nah, 40 miliar ini daripada terlambat menangani perkembangan anak itu, apalagi 40 triliun ini bisa digunakan untuk sejak nol kehamilan seorang ibu. Kenapa kita tidak geser? Apalagi anggaran sebesar itu rata-rata lebih banyak digunakan rapat daripada pelaksanaannya. Nah, karena itu kita akan laksanakan betul yang namanya sejak nol kehamilan seorang ibu, terutama yang paling miskin, harus mendapatkan perhatian. Ini perintah agama ya, yang disebut sebagai hifdzun nasl, menjaga keturunan itu kewajiban negara. Kalau keturunannya sehat, maka nanti generasi ke generasi akan unggul dan bisa bersaing. Tapi sejak hamil tidak diperhatikan, akan memetik apa yang disebut generasi stunting yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu saya sudah hitung pengalaman dan hitungan-hitungan anggaran kita. Insya Allah, taruhlah yang hamil itu 2 juta gitu ya, itu 5 jutaan per orang hamil dengan menggunakan posyandu, PKK, kemudian kegiatan-kegiatan desa. Insya Allah
seluruh ibu hamil sejak 0 kehamilan mulai muncul itu akan diperhatikan oleh negara, dan insya Allah sehat ibunya, sehat anaknya. Oh, oke. Kalau perintah agama itu merawat ibu hamil dan anaknya, bukan rapatnya ya Gus ya? Bukan rapatnya. Iya. Ada lagi itu anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim. Itu seperempatnya untuk rapat. Seperempatnya untuk rapat? Ya, itu yang harus kita hentikan. Rapat dibatasi, dan kalau perlu nggak perlu rapat, tapi anggaran digunakan langsung untuk penggunaan yang lebih tepat sasaran. Betul. Oh, biasanya rapatnya di hotel lah gitu ya kan? Iya. Nah, itu tuh. Oh. Lanjut, Bang Sukron, ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan mereka nggak mati-mati ya. Oke, agak nggak boleh geser-geser dikit nih, terus ya. Nanti banyak anak-anak muda, banyak mahasiswa yang bertanya soal ketika dia lulus lapangan kerja. Ya, Ji, tolong ganti dulu mikir, Ji. Ya, soal lapangan kerja, Gus. Nah, ini ada hubungannya juga. Banyak pemuda yang kerja juga di sektor industri kreatif, Gus. Dan juga UMKM kita ya, yang kekurangan modal juga ya. Nah, Gus, kalau Amin menang ya, Amin, apa yang mau Gus lakukan untuk sektor industri kreatif dan UMKM, Gus, buat anak muda khususnya yang bikin startup, bikin usaha? Jadi yang paling penting motivasi, perencanaan, kemudian analisis dari visibility sebuah bisnis. Makanya ada yang disebut sebagai uji kelayakan. Tapi kita yakin negara menginvestasikan uangnya untuk membuka peluang usaha dan memupuk potensi bisnis anak-anak muda, tidak akan pernah rugi. Oleh karena itu kita berani menyampaikan bahwa untuk para pebisnis pemula kaum muda itu bisa kita switch anggaran dari misalnya yang dulu digunakan sebagai KUR, kita geser dengan cara cara pengelolaan sistem perkreditan baru. Nah, dalam hal ini insya Allah kalau 10 juta per rintisan bisnis, dengan tentu saja visibility-nya yang ketat ya, 10 juta per bisnis awal, apalagi kalau beberapa pelaku bisnis bergabung dalam satu koperasi yang menjadi satu semacam advisor, semacam visibility kolektif gitu. Satu pebisnis pemula bisa maksimal 10 juta rupiah tanpa agunan dan tanpa bunga. Yang penting biasanya ibu-ibu yang sukses itu, sukses bisnis di UMKM itu lebih bertanggung jawab mengembalikan kreditnya dibanding yang kredit besar-besar. Jadi perbankan itu sukses justru di tingkat bisnis kecil, karena pengalaman itu sudah berlangsung di India, namanya Garment Bank yang ada di India berhasil. Kemudian kita juga melihat berbagai kegiatan BMT yang berhasil memberi kredit kecil itu kita ambil arah dengan sebagai contoh. Insya Allah kaum muda yang mau berbisnis maksimal 10 juta tanpa agunan, tanpa bunga bisa memulai bisnis. Dari 10 juta? 10 juta. Sampai berapa, Gus? Maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta? Oh, 10 juta bisnis. Ya lumayan, tepuk tangan dulu Gus Imin. Itu bisa tuh bisnis kecil-kecilan kayak cireng redisai ya. Ada ibu-ibu baru biasanya bisnisnya cireng gitu ya kan. Ya. Tapi dari tadi Gus Imin kalau kita perhatiin ngomongnya soal ngeluarin duit, terus yang ngeluarin uang, terus Gus ya. Kayak tadi program ibu hamil angkanya gede 40 T, terus tadi maksimal 10 juta. Nah, program-programnya berhubungan dengan uang, ngeluarin uang. Pertanyaannya adalah dari mana uangnya? Ya. Nah, dari mana tuh Gus? Takutnya kan kalau ini janjinya Gus uang nanti ada janji ke pihak lain juga atau gimana kita? Saya itu dari 1999 sudah jadi anggota DPR, bahkan sudah jadi pimpinan DPR RI. Nah. Jadi tahun 99 masuk langsung jadi pimpinan DPR RI, sehingga saya tahu persis. Bahkan tahun 2009 saya jadi menteri. Jadi tahu persis sebetulnya kesungguhan mengelola anggaran dengan niat yang tulus sekaligus
political will, kemauan politik yang benar-benar detail, yang benar-benar mengerti prioritas. Saya lihat sudah saya petakan, bahkan tim saya juga membaca satu persatu. Insya Allah yang saya sampaikan bukan omong kosong, tapi tersedia anggaran negaranya. Yang kedua, jangan ragukan saya. Saya sudah pernah 10 tahun bersama Pak SBY, 10 tahun bersama Pak Jokowi. Nampaknya saya meyakini kalau cuman menjadi menteri atau DPR, ya kita lebih banyak kompromi. Tapi kalau jadi presiden atau wakil presiden, kita yang menentukan. Kira-kira begitu. Amin. Mantap. Amin. Luar biasa. Kita tunggu ya. Berarti harus bisa ya, political will-nya harus lebih mungkin kalau jadi capres cawapres pas jadi presiden dan wakil presiden. Apalagi kalau kemudian sistem penerimaan anggaran yaitu sumber-sumber pendapatan negara betul-betul ditelusuri satu persatu, akan sangat lebih banyak lagi. Oh, berarti nggak perlu harus ngutang dan ada nggak perlu ngutang. Nggak perlu ngutang, hilang. Soalnya kalau ngutang tuh kadang suka nyebelin orang. Orang ngutang suka nyebelin ya, suka hilang ya. Tiba-tiba story lagi jalan-jalan ya. Dua-duanya mati. Banyak nih, Mak. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita sambil lanjut sambil nunggu mic. Ada ya, nunggu mic ya, dikasih juga ganti baterainya atau gimana ya. Oke, Gus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah berhasil semua dijawab selama 2 menit. Tepuk tangan dulu Gus Imin. Dan tepat waktu ya, tepat waktu semua, dan kita sesuai waktunya. Bisa lah nih, aman. Untuk latihan debat besok. Nah, aman lah Jumat ini ya. Semangat Gus. Oke, jadi ini main jawabnya tadi kan 2 menit, lumayan panjang kata-katanya. Sekarang cukup menjawab 1 kata saja ya. Jadi silakan jawab cepat nih Gus ya. Jadi langsung ya. Coba mohon izin mic-nya sudah ready? Oke. Siap. 1 kata untuk mental health. Kesejahteraan. Kalau kesejahteraan terpenuhi, insya Allah mental health tidak ada lagi. Tapi kayaknya seingat saya Gus ya, Gus pernah jawab agak beda pas di podcast mana gitu deh. Kayaknya ya podcast yang ini loh, yang agak-agak rambutnya jarang itu loh. Kayaknya Gus ngejawab waktu itu apa ya? Tahu apa tempe gitu ya. Nah itu gimana Gus? Yang mana jadinya? Kesejahteraan atau yang? Ya, jadi karena waktu itu, jadi intinya adalah bahwa akar masalahnya bukan di mental health-nya. Akar masalahnya adalah beban hidup yang berat, suasana transisi ekonomi yang tidak memberikan peluang yang baik. Ya. Mental health itu sekarang menjadi salah satu penyakit yang, bukan penyakit fenomena yang memang harus diatasi oleh negara. Salah satunya bagaimana agar kesejahteraan itu terwujud di kaum muda. Yang kedua, pemerintah juga menyediakan sarana-sarana konseling di tingkat kabupaten dan kecamatan. Ada yang namanya penanganan mental health, psikolog, konsultasi, kalau nanti satu hari, kalau sekarang kan kalau ada yang masalah hukum ada hotline Paris. Itu hotline untuk orang-orang gratis, tidak mampu menghadapi proses hukum karena ada bantuan negara. Itu gratis. Nanti juga ada psikolog yang hotline juga. Oke. Belum tahu namanya ya. Kita cari artis yang psikolog siapa yang harus ya. Kalau hotline Paris kan pengacara gratis, karena gratis ya. Paris itu singkatan pengacara gratis. Kalau bayar 2.000 hotline parkir berarti ya. Ya, oke. Lanjut ya kalau begitu Gus. Sambil nunggu mic. Aji agak gabut juga ya, gara-gara mic ini ya. Gak apa-apa Gus, kita lanjut. Nah, ini kan kita lagi ada di kota kesayangan kita ya. 1 kata untuk Depok. Apa ya? Ayah ojak. Gak bisa. Serius. Masa ya? Iya sih, ada Ayu Ting Ting di sini. Tapi iya. Masa ya ojak?
Macet. Tadi ada dari Sawangan ya. Berapa jam dari Sawangan? Dari subuh tuh katanya. Subuh juga tetap macet ya. Serius Gus? Udah itu benar macet. Wah, kenapa macet tuh? Ada nggak harapan solusinya sebagai warga Depok ya? Kita macet terus ya kan? Apalagi Sawangan tuh Gus. Apa harus ditambahin flyover lagi? Di sini ada underpass ya. Di sini ada underpass Gus di Depok. Baru tuh. Nah saat peresmian pada nonton Gus. Cuman masalahnya aspalnya masih basah. Nah, jadi banyak sendal jepit anak-anak pada nyangkut ya. Oke, udah itu yang berarti ya jawabannya ya. Macet ya, semoga ketika Amin menang Depok lancar. Nggak ada lagi ya. Oke. Sekarang lanjut satu kata untuk Mbak Rustini. Bojoku itu. Kalian nggak tahu ya, itu istrinya Gus Imin. Istriku itu satu kata, puisi. Wow. Dia adalah puisiku. Cocit. Mau dong pernah Gus bikinin puisi atau? Ya dia kan. Atau dibacakan puisi. Dia kan aku selepet dia dengan puisi. Wah. Iya. Nanti udah bisa mic ya? Gantian nih. Biar. Udah. Wih. Ini satu kata favorit aku nih. Dalam beberapa hari terakhir ini. Satu kata untuk etika. Etika. Wes. Gak bahaya tak? Gak bahaya kok, kecuali saya kasih mic nih. Ada Kompas ya. Oke, Gus. Ini live Kompas ya. Iya, agak hati-hati Gus ya. Supaya nggak ada yang tersinggung ya. MK. Nggak tersinggung jawabannya. Gus Imin ini memang luar biasa. Langsung ya. Terakhir. Ini terakhir, habis itu kita langsung masuk. Siapa ya pertanyaannya ya? Iya. Siapin ya semua ya. Nanti mudah-mudahan kebagian semua. Nggak mungkin sih, tapi mewakili setidaknya. Oke. Terakhir satu kata untuk debat cawapres. Akhirnya yang ada itu Gus ya. Satu kata. Deg-degan. Kenapa deg-degan Gus? Soalnya tiga-tiganya deg-degan semua itu. Pasti deg-degan ya. Kayaknya kalau Gus Imin harusnya nggak deg-degan, yang lebih deg-degan yang lain deh. Nah, kita semua yang nontonnya deg-degan. Iya, yang nonton maksudnya. Lawan yang paling berat siapa Gus? Emang boleh tanya begitu? Emang ada di skrip tuh. Beberapa hari ini wartawan ngejar pertanyaan itu ya. Mana lawan yang berat? Saya susah menjawabnya nih. Karena kalau dijawab salah nanti sudah saya bilang sama-sama beratnya. Atau berat untuk diri sendiri juga Gus ya. Menahan agar tidak keceplosan gitu juga kan berat ya. Nah bagus, tapi tadi menahan agar tidak keceplosan. Berarti ya semuanya berat lah ya. Iyalah, semuanya pasti berat lah. Ya. Yoi. Kita langsung nih berarti langsung kita lempar ke warga Depok nih, anak muda Depok. Warlock ya, kita kasih kesempatan untuk pemuda-pemuda Warlock Depok. Yoi. Kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Jawab nih. Jadi kita jelasin dulu segmennya, nanti dulu sabar. Ini kita berdiri aja Bang Kon. Iya, nanti yang nanya biar di sini kan. Yang nanya biar di sini. Ini kita berdiri biar kelihatan semua yang nunjuk. Jadi di sini peraturannya, kalian anak-anak muda Depok nih, kita dikasih kesempatan untuk bertanya ke Gus Imin
dengan waktu 1 menit. 1 menit. Nanti Gus Imin akan menanggapi selama 1 menit. Terus pertanyaan lanjutan lagi 1 menit. Direspon 1 menit. Direspon lagi 1 menit sama Gus Imin. Nah, gitu ya Rul ya. 1 menit pokoknya semua satu pokoknya satu pokoknya. Pokoknya satu semua. Satu. Nah, oke. Kita siap-siap tunjuk tangan ya. Kita hitung 1 yang ketiga ya. Ya. 1 1 1. Siapa ya? Wah, itu menarik tuh. Mas yang itu, Mas. Boleh, Mas? Nah, dikasih mic. Oke, sini aja langsung. Oh, di sini. Oh, maju. Maju lah. Mas, tepuk tangan dong. Mas, kita belum pernah kenal sebelumnya ya, Mas ya. Mas, kita belum pernah kenal sebelumnya? Iya belum. Tangan saya kosong. Aja. Ini harus komentar pedas. Terserah. Kalau bisa sih begitu, acara ini kan selepet tadi saya udah jelasin ya. Duduk. Salim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Gus, nama saya Rahmat Aroma Hasibuan. Saya dari Medan dan baru landing tadi. Khusus untuk berjumpa Gus. Oh. Kemarin ada selepet Imin Medan. Baik, begini Gus, langsung saja. Saya adalah salah satu orang korban yang hak-haknya direnggut oleh produk nepotisme Gus. Bagaimana tanggapan Gus terkait yang jatah-jatah kita itu diambil alih sama kader-kader yang mungkin salah satu bagian dari Gus juga yang mundur. Gimana Gus? Bukankah program Gus Imin itu adalah untuk memberantas korupsi? Dan bagaimana dengan budaya-budaya yang masih melekat sampai sekarang Gus? Terima kasih Gus. Silakan Gus Imin untuk Hasibuan menjawab, waktunya 1 menit. Silakan Gus. Jadi nepotisme itu diukur pada 3 hal. Yang pertama, tidak mensiasati aturan sehingga memaksakan kehendak. Yang kedua, tidak memberi kesempatan yang sama di dalam sebuah kompetisi yang berbasis pada merit system. Nah, yang ketiga, dalam setiap kompetisi ada ukuran-ukuran yang tidak memungkinkan, yang hari ini terkenal nih istilah ordal, tidak memungkinkan ordal memainkan peran itu. Karena itu selagi kompetensi merit terjadi, merit system terjadi, tidak ada apa yang namanya rekayasa untuk memaksakan, maka harusnya tidak boleh ada yang terhalangi gara-gara nepotisme. Oke, cukup Gus. Silakan direspon atau ditanya balik lagi. Waktunya 1 menit. Baik Gus, untuk terakhir ya, kita sebenarnya tidak butuh karya kata Gus, tetapi lebih ke karya nyata. Tolong berikan contoh bukti konkret ke kita Gus. Salah satunya yang saya rasakan Gus, saya memiliki IPK 3,96 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan bahkan sampai saya belum lulus dikarenakan hak saya untuk mendapatkan beasiswa Gus. Karena saya kemarin lulus dari institut swasta, karena di Muhammadiyah itu it's not about where you come from, tapi karena budaya nepotisme itu hak-hak kita itu sering diambil Gus gitu. Tolong, saya tidak minta uang dari Gus, tapi tolong bantu kita Gus. Dan masih banyak teman-teman kita di sana yang merasakan hal yang sama, sering diambil, direnggut hak-haknya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Gus Imin merespon 1 menit kembali. Ya, tentu ini menjadi pembelajaran kita semua. Hendaknya semua lembaga, universitas membuka betul kompetisi yang fair. Semua punya hak yang sama, tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang tersingkirkan karena tidak ada fairness-nya. Fairness itu kesetaraan, keadilan. Karena itu solusinya adalah harus semua hal di dalam semua kelembagaan harus menggunakan ukuran-ukuran objektif di dalam penentuan yang terbatas jumlahnya. Tapi solusi yang paling penting adalah kita harus memperbanyak beasiswa sehingga banyak orang-orang yang bisa mengakses terhadap pendidikan dengan mudah. Siap membantu kita Gus? Siap pasti. Terima kasih Gus. Wallahi saya di TPS 2024 nanti saya akan memilih Caimin nomor 1. Salam sahabat, saya Dugaan Selayu. Terima kasih. Dari Medan, terima kasih. Tepuk tangan Hasibuan ini. Terima kasih. Jauh-jauh loh dari Medan nih. Tapi gokil ya, ada yang lebih jauh dari Medan nggak? Ada nggak? Ada yang lebih jauh dari Medan nggak? Ntar dulu. Dari mana?
Oh iya, tadi dari Jepang ya, gokil. Dari Jepang, tepuk tangan dong, dari Jepang loh. Kita kasih kesempatan yang cewek dulu. Ya. Ada yang jauh. Bentar. Nanti Kita hitung dulu dong, hitung dulu. Turun dulu dong, biar adil. Kita hitung ya, satu yang ketiga ya. 1, 1, 1. Wih, itu udah sampai berdiri tuh. Oke, Mbak yang itu tuh. Oh, boleh. Iya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbaknya. Mantap ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Sebelumnya Indonesia Forever. Asik. Amin. Amin. Pak, maaf ya, saya Dede dari Sawangan mau nanya. Saya mewakili kaum perempuan. Agak majuan, Mbak, izin. Oke, udah mulai waktunya, siap. Ya, saya mewakili kaum perempuan dan ibu-ibu mau nanya tentang mental health yang tadi udah dibahas, tentang isu etik perlindungan perempuan, Pak. Saat ini banyak banget KDRT, kasus KDRT itu yang banyak marak di Depok tentunya juga. Dan bukan cuma masalah di rumah tangga, pacaran dan lain sebagainya juga banyak tuh kekerasan di dalamnya. Nah, untuk pengaduannya biasanya itu cuma cewek-cewek independen yang bisa dan melek hukum, yang berani ngadu. Gimana nih kalau Cak Imin sama Pak Anies terpilih, program apa yang mempermudah kita untuk mengajukan pengaduan-pengaduan tersebut agar bisa terproses? Karena pada kenyataannya ya Cak ya, kita lapor sampai ke kepolisian aja mungkin kalau nggak viral-viral banget tuh hanya di BAP aja. Oke. Gitu ya, Oke. benar kan ya? Cukup, Bu. Sementara proses visum dan lain sebagainya harus delegasi dari kepolisian. Itu bagaimana ya Bapak? Terima kasih waktunya 1 menit. Silakan Gus Imin menanggapi. Ya, ini memang sudah darurat ya. Perempuan mendapatkan rasa aman dan nyaman. Itu bukan sekedar keluhan Mbak siapa? Dede. Tetapi ini sebuah fenomena Indonesia. Dan ini membutuhkan tidak saja apa yang kita sebut sebagai tindakan represif keamanan. Ada 3 tindakan sebetulnya. Tindakan preventif aparat keamanan, tindakan penegakan hukum oleh para pihak termasuk pengacara, kita harapkan Hotline Paris nanti itu salah satu yang kedua ini, dan yang ketiga tindakan cepat secara represif dari aparat. Nah 3 tindakan ini sekarang ini agak longgar karena beberapa syarat untuk kecepatan itu belum terpenuhi. Sejak undang-undang TPKS, tindak kekerasan seksual, kemudian undang-undang KDRT itu dibuat, sebetulnya sudah mulai ada des khusus di kepolisian, tapi belum mendapatkan prioritas. Nah nanti kalau Amin menang itu memang ini akan mendapatkan prioritas pada 2 hal. Yang pertama, di setiap lembaga pendidikan atau di lembaga pesantren atau di unit-unit kegiatan sosial kemasyarakatan harus ada 1 unit anti kekerasan, unit perlindungan dan anti kekerasan perempuan. Hari ini hanya menjadi saran, disarankan setiap lembaga punya unit kekerasan. Nah nanti wajib hukumnya lembaga pendidikan ada unit anti kekerasan. Oke. Di kepolisian juga gitu, harus ada unit anti kekerasan kepada perempuan. Ya. Ini sebagai tindakan preventif dan represif. Insya Allah polisi kalau lamban, Presiden Wapres turun tangan. Mantap. Ada mau ditanggapi lagi 1 menit? Tindakan nyatanya langsung Pak, kalau untuk kita yang memang agak takut buat melapor itu gimana Pak? Apa mungkin RT-nya dikasih apa lagi biar ngebantu warganya buat nggak takut buat melapor apa gimana Pak? Karena kalau lembaga-lembaga itu kan biasanya sekarang pun udah banyak sebenarnya gitu. Bukti nyatanya, realitanya buat kita biar nggak takut melapor itu gimana gitu Pak? Ya, ini silakan. Ujung tombaknya adalah aparat penegak hukum. Makanya nanti kalau Amin menang, aparat penegak hukum kita beri kemampuan dan kecepatan responsif secara khusus karena ini sudah darurat kekerasan pada perempuan. Satu. Yang kedua, sosialisasi di masyarakat supaya seluruh aparat
pemerintahan daerah, aparat kecamatan, aparat desa, semua menjadikan ini sebagai respon cepat di dalam menangani itu. Tentu sistematis harus dilakukan, tetapi seperti halnya penanganan terhadap kasus-kasus penindasan kepada kasus hukum, maka darurat kekerasan pada perempuan ini memang harus ada langkah-langkah extraordinary dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Baik, terima kasih jawabannya Gus Imin dan pertanyaan Mbak Dede. Terima kasih, mudah-mudahan puas menjawab. Oke. Insya Allah nomor 1 Bapak. Terima kasih Mbak Dede. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong. Keren banget ini. Mantap banget. Mantap pertanyaannya. Keras sekali ya. Keras sekali. Oke, gantian dong, abang dong sekarang yang milih. Ada. Ini banget ya. Kan sudah, hitung lah. Setengah lah ya. Oke, hitung ya. Siap-siap, turun dulu. Tenang dulu. 1. Aduh, saya bingung tadi. Itu tuh, Mas yang pakai sial itu. Ya, ayo, silakan Mas, lanjut ke depan Mas. Udah siapin kan pertanyaannya? Lagi winter kayaknya di Depok nih. Ayo silakan. Ayo agak cepat, ya, mantap. Oke, masih sama, diberikan waktu 1 menit, nanti ditanggapi oleh Gus Imin 1 menit. Boleh tambah lagi 1 menit dan tanggapi lagi 1 menit. Ya, silakan duduk di sebelah Gus Imin, nggak apa-apa, duduk aja Mas. Di beanbag itu. Nah, iya. Ini kameramen muat gak ya saya? Muat, aman. Masuk TV, iya, aman. Iya. Oke, silakan. Waktu dimulai dari sekarang 1 menit. Sebelumnya mau bantu dulu buat teman-teman gitu. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Rahman. Terima kasih buat yang sudah hadir. Indonesia sejahtera bersama, amin. Tadi Rahman Mas. Oh, tadi amin. Nggak apa-apa, aman kok. Lanjut. Ayo pertanyaannya. Saya mungkin mau pilih para teman-teman pemuda ya. Saya ini salah satu relawan amin di Indonesia. Karena banyak sekali kayak di oak-oak yang diutarakan sama tim sebelah. Nah, satunya adalah kayak narasi tentang Caimin yang berkhianat dari Gus Dur gitu. Padahal kita tahu ya kan itu Caimin udah menang di pengadilan. Itu satu yang saya ingin tanyakan kepada Caimin. Ya, Silakan Gus. jadi ini isu yang selalu muncul setiap pemilu. Jadi begini, Gus Dur itu bukan saja mendidik dan membesarkan saya, tetapi juga sejak kecil menjadi guru dan pendamping saya. Makanya Gus Dur ini orang besar yang kira-kira begini, anak-anak didiknya termasuk saya diberi ruang terbuka dan diuji. Cara kuncinya apa? Setiap ketua umum PKB selalu dipecat oleh Gus Dur. Pak Matori dipecat, Pak Alwi Shihab dipecat, saya dipecat. Semua yang dipecat melawan Gus Dur, kecuali saya. Saya yang kawan saya terima dipecat. Kemudian Gus Dur memberi tempat klarifikasi yang tepat buat saya. Gus Dur juga memberi kesempatan pada yang lain untuk siapa yang berkompetisi secara sehat. Jadi tidak usah khawatir, itu isu 5 tahunan. Yang kesimpulannya adalah Gus Dur telah mendidik saya hingga hari ini sukses hingga sampai jadi calon wakil presiden. Amin. Ini juga ada salah satu pertanyaan titipan ya. Kan Caimin pernah jadi menaker ya. Nah, kita ini tahu ya di Vietnam justru banyak investor malah menanamkan modal ke Vietnam. Padahal secara IQ itu rata-rata lebih tinggi di depan Vietnam. Nah, apakah Caimin kayak dibelakang lah untuk membuat investor pada ke Indonesia? Ya, jadi begini, ada 2 syarat kita bisa merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya.
Yang pertama industri manufaktur. Nah, industri manufaktur ini salah satunya mudah pindah-pindah tempat. Salah satunya lari ke Vietnam. Padahal di Indonesia masih sangat kondusif dan masih memungkinkan industri manufaktur itu bisa tumbuh. Syaratnya 3 juga. Yang pertama, tidak ada pungli sama sekali. Rata-rata yang pergi ke sana itu keberatan karena ada pungli dan biaya ekonomi tinggi. 1 pungli, 2 stabilitas, ya, stabilitas kondusivitas antara hubungan industrial itu. Nah, itu kuncinya 1. 3 pihak, buruh, pemilik perusahaan sama pemerintah itu harus duduk satu meja, kondusif. Tripartit ini harus duduk bersama sehingga memungkinkan solusi bersama yang membuat kondusif. Jadi pertama tidak ada pungli sama sekali, hukum harus tegak. Nah yang kedua tripartit harus kondusif. Nah yang ketiga memberi insentif sebaik-baiknya. Insya Allah amin menang, kita buka manufaktur sebanyak-banyaknya. Amin. Terima kasih sebelumnya untuk Terima kasih. Terima kasih. Ini relawan yang menghadapi betul serangan buzzer yang lain. Biar tahu jawabannya. Oke. Bang Yunki boleh nambah? Terima kasih banget. Hah? Boleh nambah satu? Nambah. Warteg mas, nanti aja, nanti yang lain kesempatan. Tepuk tangan dulu, yang kita masih banyak soalnya teman-teman yang lain. Namanya Oke. siapa? Fajar, makasih Fajar, ya. terima kasih Fajar. Salah satu guru juga. Katanya. Siap, Fajar. Terima kasih, terima kasih. Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Oke. Oke. Wakanda nomor Indonesia forever. Wakanda nomor ya. Oke, Oke, lagi mungkin ya. aku mau request boleh Ji. Apa? Karena kan Jumat debat ya. Yo. Pertanyaannya terkait soal ekonomi, ada yang siap nggak? Yes. Boleh nggak? Gimana Gus? Oke. Ya udah, kakak silakan deh, boleh. Langsung aja. Karena agak menggebu-gebu ya. Apa? Silakan. Ya saya izin berdiri ya, Cak Imin, sebagai supaya dilihat juga oleh teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mas Rifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya minta izin kepada kakak moderator, mohon berikan waktu paling tidak 2 menit kepada saya untuk menyampaikan gagasan ini. Karena kami semua kan di sini kan forum demokrasi. Teman-teman ini semuanya, apa yang kami sampaikan itu adalah masukan terhadap forum ini. Jadi kalau misalnya dibatasi oleh waktu, semuanya itu tidak tersampaikan. Apalagi bertemu dengan Caimin kan tidak mudah. Nah, terima kasih juga kepada Al Mukarram Caimin sudah hadir bersama kami pada kesempatan ini. Gagasan yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin menanyakan, tapi saya ingin mengadu gagasan. Oke, saya disuruh duduk Caimin sebentar, saya duduk dulu. Biar agak tenang dikit kita. Oke. Sebenarnya begini Caimin. Indonesia 2024 atau yang sering kita dengar Indonesia Emas 2045 itu adalah, menurut saya itu adalah halusinasi atau mimpi di siang bolong. Seperti yang kita tahu, penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Hampir semuanya 10 juta rakyat Indonesia ini didominasi oleh generasi 2 kelompok tersebut. Tapi kalau yang bisa kita lihat, hampir semuanya itu adalah bentuk keuntungan bangsa atau justru bagian daripada yang bisa menjadi beban negara, termasuk dari fungsional dan kualitasnya. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari kualitasnya, sekarang ini ada riset terbaru tentang bagaimana masyarakat itu mengerti dan memahami realitas atau kenyataan dengan baik. Semuanya itu hanya 0,0% dari apa yang sudah ada, dari masyarakat yang sudah ada ini. Apalagi generasi sebelum-sebelumnya, semuanya itu bisa kita katakan hampir sangat tidak mungkin masyarakat ini berpikir secara realistis. Dan juga tambahnya adalah generasi sebelum-sebelumnya. Mungkin itu lebih parah. Tapi yang jelas selanjutnya adalah ada idegium dari yang pernah saya baca itu adalah seorang guru yang kencing berdiri akan melahirkan murid yang kencing berlari. Orang tua atau generasi, orang tua atau guru yang
tidak mampu berpikir untuk baik akan melahirkan generasi yang tidak mampu untuk berpikir dengan maksimal atau secara kualitasnya sesuai dengan kemampuan gurunya. Seperti yang dikatakan oleh Alan Todd. Sebentar ya Mas. Sebentar Mas. Seperti yang dikatakan oleh negarawan dan juga politisi Inggris. Alan Todd itu mengatakan masyarakat yang sakit akan melahirkan pemimpin yang sakit atau generasi yang sakit. Sampai hari ini, detik ini, tidak ada satupun tokoh yang memikirkan permasalahan ini dengan serius. Betul? Tidak ada satupun tokoh yang memikirkan permasalahan ini dengan serius. Dan juga, apalagi selanjutnya adalah bagaimana ya, sebentar teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana setiap permasalahan ini tidak ada tanggung jawabnya atau juga referensinya kepada kami dari tokoh-tokoh, dan juga hanya sekedar, apalagi tokoh-tokoh yang terkenal, hanya sekedar intelektual entertainment atau sekedar intelektual masturbation, atau yang pada akhirnya menjadi hanya romansa. Ini terakhir, ini berhubungan dengan capres, terakhir. Ada gagasan Caimin, bukan gagasan Caimin, ada gagasan paslon nomor 1, terutama Caimin, tentang akan memberikan kesempatan, ruang dan kesempatan kepada kami generasi muda untuk ikut membangun generasi bangsa ini, terutama di daerah pedesaan, seperti yang dikatakan oleh Caimin pada suatu media kemarin. Nah, tapi terutama di bagian intelektual di daerah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi intelektual dan budaya. Apakah ini bukan romansa perpolitikan? Apakah ini bukan romansa politik dan juga romansa kekuasaan di kawasan satu? Sebentar, ini yang terakhir. Tadi terakhir. Kita berdemokrasi dulu ya. Ini yang terakhir. Bagaimana terakhir? Ini adalah kenyataan. Bagaimana Caimin, tolong dengarkan dulu. Bagaimana kami bisa untuk hidup di desa, membangun karir, sementara tanah-tanah di desa itu sudah dikuasai oligarki kapitalis nasional maupun kontradornya, dan juga dikuasai oleh oligarki kapitalis globalis. Oke, coba kita mengerti. Dan juga Siap, sudah, cukup. belum lagi PSN dan semuanya. Mbak, kita ada. Saya ini Nanti lagi ya. bukan Nanti ya. memberikan pertanyaan. Mbak, kasih yang lain, Mbak. Memberikan tanggapan terhadap gagasan saya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Perjuangan, kita harus berjuang. Terima kasih Kak. Silakan duduk dulu. Ya, dikasih kaos, luar biasa. Duduk dulu biar tenang, minum dulu kopinya ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Maaf Gus ya. Kita akan demokrasi Gus ini Gus. Ya. Terima kasih dari IMM mana IMM? Bukanka. Mbak suruh duduk. Dari seluruh pertanyaan panjang itu jawabannya satu kata, perubahan. Terima kasih Gus. Jawaban yang sangat menjelaskan kita. Jadi begini, 10 tahun saya bersama pemerintahan SBY, 10 tahun saya bersama pemerintahan Jokowi. Semua tahu, semua punya concern, semua punya perhatian apa yang disebut bonus demografi. Tapi pertanyaannya, tidak ada program-program konkret yang benar-benar menyambut bonus demografi itu. Apa pertanyaannya? Karena hanya menjadi concern. Yang dibutuhkan bukan concern, tapi betul-betul political will, kemauan politik yang bagi saya, Anies Muhaimin menyatakan bahwa negara mengeluarkan anggaran untuk kaum muda adalah investasi yang akan menghasilkan banyak hal. Baik, terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, bentar ya. Tenang dulu. Sebelum Luar kita biasa, saya suka semangatnya warga Depok, tepuk tangan dulu dong. Gimana Gus, luar biasa antusias warga Depok ya. Mantap. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu aturannya. Ya. Yang pertama, nanti setelah nanya maju ke depan, duduk di bin bag agar kalian masuk TV. Betul. Itu yang pertama.
Karena di sini TV nih. Yang kedua, waktu dimohon untuk ditepati lah. Ditepati, betul. Seperti kayak di TV-TV lah. Karena Gus Imin nanti juga Jumat kan harus mentaati peraturan dari KPU segala macam yang ada, kita sudah atur. Nah, aturan kita adalah 1 menit bertanya, Gus Imin menanggapi, 1 menit, follow up pertanyaan lagi, dan Gus Imin 1 menit lagi. Oke, mengerti semua? Warga Depok? Mantap. Oke. Lanjut ya. Haji aja deh ya. Aku duduk dulu. Oke. Kita hitung dulu dong. 1, 1, 1. Duduk biar kelihatan. Duduk. Itu tuh, jauh tuh. Jauh. Kan gantian dekat, jauh gitu. Oke. Silakan. Mau di mana? Boleh? Apa apa terserah. Di situ nggak apa-apa. Di sini ya. Di situ. Sini aja Mas. Yang mau di sini sampai di situ. Teman gua anjing. Saya suka nih bajunya. Keren. Oke, kenalkan nama saya Dika. Saya kebetulan Dika Distiana. Saya karyawan swasta dari Jakarta. Saya kan dari tadi Gus bilang terkait sama mau biayain A, biayain B. Basically kan itu kan kayak spending dari pemerintah ya Gus. Tapi di satu sisi kan kita lihat pendapatan kita masih rendah Gus. Salah satu ukurannya kan dari GDP tax to GDP ratio ya Gus. Mungkin bisa tahu kan tax to GDP ratio kita itu tuh 10%. Sedangkan rata-rata Asia Pasifik itu tuh 19-20%. Sedangkan kalau rata-rata G20 itu tuh sampai bahkan 25%. Pertanyaan saya, kalau nanti Gus kepilih jadi presiden, wapres bersama Pak Anies, strategi apa yang bakal Gus lakukan supaya untuk meningkatkan tax to GDP ratio? Karena secara teori itu kan udah banyak ya Gus caranya, tapi mungkin lebih ke politika willnya aja sih, gitu. Thank you Gus. Bagus. Ini bahasa sederhananya begini. Tugas negara ini adalah bagaimana agar dompet rakyat terisi, penghasilan rakyat itu meningkat. Satu-satunya cara agar penghasilan meningkat, terbuka lapangan kerja, terbuka peluang usaha, terbuka dan kesempatan luas buat tumbuh kembangnya ekonomi produktif. Kalau itu terwujud, dibarengi dengan apa yang disebut sebagai pemerintah punya tanggung jawab menyediakan berbagai sarana yang memungkinkan pendapatan rakyat itu tidak terkuras habis. Artinya apa? Peningkatan pendapatan rakyat sekaligus biaya murah hidup yang tercapai, kesehatan murah, pendidikan murah, fasilitas transportasi publik murah, dan berujung pada apa yang disebut masyarakat memiliki tabungan. Nah, di situ akan mempengaruhi yang disebut persentase dari setiap ukuran-ukuran kemajuan sebuah bangsa. Insya Allah kita yang disebut kemajuan itu bukan sekedar kemajuan fisik, gedung yang mewah, bandara yang megah. Itu ya penting. Tapi kemajuan yang paling pokok adalah kemajuan pendapatan rakyat, sekaligus rakyat bisa menabung akan hasil yang diperolehnya dalam setiap pendapatan. Oke, silakan Mas menanggapi, waktunya 1 menit kembali. Saya kalau agak keras. Sebenarnya jawaban Gus tadi mungkin iya secara konteks selalu besar gitu kan. Tapi saya ingin lebih nembak Gus aja sih. Kan kalau di beberapa negara tuh mereka ngasih kewenangan lebih besar kepada Kementerian Keuangan, ngasih wewenang yang lebih besar kepada Kementerian Keuangannya. Contoh Italia itu punya angkatan perang sendiri kan Gus. Mungkin dari segi kebijakan kayak Amerika tuh berani ningkatin pajak ke orang-orang yang kaya. Kalau pertanyaan saya Gus berani nggak nanti bakal ningkatin pajak untuk orang kaya, ningkatin pajak penghasilan untuk korporat, ningkatin pajak untuk orang-orang konglomerat? Itu aja sih simpel. Terima kasih. Silakan Gus, waktu 1 menit. Jadi salah satu kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana yang murah, transport publik yang murah, kesehatan yang murah, pendidikan yang murah adalah karena kita punya penghasilan yang besar. Nah, salah satu visi misi Amin yang kalian bisa baca juga adalah bagaimana pajak terlaksana secara adil. Kenapa? Ya yang orang kaya harus dipajakin jauh lebih besar dibanding kelas menengah. Semakin kaya semakin besar pajak progresifnya,
Dan kita ingin yang kaya-kaya yang besar-besar kita pajaki dengan baik, dan dengan besar juga. Yang menengah turun, kelas menengah ini pajaknya turun, kelas yang atas pajaknya semakin meninggi. Insya Allah penghasilan negara, Kementerian Keuangan akan anggaran terpenuhi dengan baik. Oke, cukup. Ada apa? Oh, mungkin Gus Terakhir aja. mungkin kalau misalnya nanti itu saya mudah-mudahan Gus berani gitu bikin peraturan yang misalnya untuk orang-orang pendapatan 100 miliar ke atas pajak penghasilannya harus dibuka ya Gus, jadi kita semua bisa akses. Berani Gus kalau kayak gitu? Harus berani, namanya Oke. perubahan kok. Terima kasih Mas. Silakan. Terima kasih, pertanyaan luar biasa dan agak tepat waktu, mantap. Oke. Oh, Curang nyebut alma mater, curang nyebut alma mater. memang di Depok dan terkenal UI, ada lagi warga UI. Iya, ya udah langsung aja deh, Abang. Warga UI ya. Iya, tepuk tangan. Dari Curang UI. nyebut alma mater. Ya, Boleh langsung duduk di sini. Oke, silakan kenalan dan waktunya 1 menit untuk pertanyaan ke Gus Imin. Silakan Mas. Gus, kan sekarang Caimin pemikirannya perubahan oposisi dan mau jadi cawapres. Apa kritik Gus Imin, Caimin untuk wapres saat ini? Dan kira-kira apa inovasi atau perubahan yang akan dibawa dari kondisi saat ini? Oke, makasih. Ada lagi? Waktu masih ada? Oke, cukup. Ini selanjutnya. Cukup. Oke, silakan Gus Imin menanggapi, waktunya 1 menit. Ini pertanyaan yang bahaya ini. Mengoreksi, menilai. Ya begini ya, saya tidak komentar spesifik, tapi kira-kira begini. Kenapa saya dan Mas Anies bertekad bulat maju dan takdir membawa saya dan Mas Anies pada satu titik untuk masuk pada tema besar perubahan. Karena apa? Karena ketika saya bersama koalisi pemerintah, bersama Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, bersama 10 tahun di dalam legislatif maupun eksekutif, kesimpulannya sama. Tidak akan ada yang mampu kita lakukan secara maksimal. Saya menjadi Menteri Tenaga Kerja 5 tahun. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk menolong dan membantu tenaga kerja kita supaya mendapatkan hak normatifnya, sekaligus mendapatkan ruang kerja yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan tumbuh kembangnya produktivitas tenaga kerja kita. Semua sudah kita usahakan. Dan nampaknya hanya ada satu jalan supaya semua terwujud. Kita harus pegang kekuasaan tertinggi, baru kita bisa merubah apa yang sudah terjadi dan terlaksana hari ini. Nah, itulah yang kemudian saya ingin menyampaikan, perubahan dari koalisi yang ada itu adalah bagian dari menyempurnakan sekaligus mengkoreksi dan mengganti dengan yang baik. Oke, ya silakan Mas. Terlalu politis jawabannya. Wih. Ini yang kalau kalah bisa jadi menteri nih. Bahaya. Oke, Ya, saya mau Silakan tanggapi dulu Gus, nanti ditanggapi lagi. tadi saya juga mau memvalidasi, tadi ada nyebut Grameen Bank. Grameen Bank itu bukan dari India tapi Bangladesh, Muhammad Yunus. Ya. Oke. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya adalah ngangkat meritokrasi ya, Caimin ya. Gimana tolak ukur atau measurement Caimin sendiri sebagai wakil presiden nanti ataupun Amin itu dianggap gagal? Dan apakah berani ketika gagal itu untuk mengundurkan diri dari posisi ketika gagal itu? Wow. Kita harus kan mengangkat meritokrasi, itu harus ada, kita kerja ada KPI. Oke. Presiden juga harus ada dong, dan wakil Ada KPI-nya. Ya. Oke. Silakan Gus, Ini tanggapi tetap. tantangan yang luar biasa. Ini menarik dan penting. Jangan pernah ada seorang yang mau dan berani menjabat jabatan publik tidak memberikan solusi dan harapan apapun. Karena itu nanti saya bertekad sama Mas Anies, kalau terpilih akan benar-benar kerja all out, dan kalau nggak berguna siap mundur di tengah jalan. Ingat ya, ingat. Harus all out. Nggak ada gunanya kita punya amanah kalau tidak total dalam pengabdian dan memberi solusi. Malah kita ingin duet istilahnya ya, duit tunggal ini adalah duit tunggal yang benar-benar memberi warna baru cara kerja pemerintahan dan masa depan Indonesia. Oke, buat Foto siap. bareng. Foto bareng. Foto bareng. Ah ya, oke.
Oke, kita sambil ini aja. Iya, nggak apa-apa. Sambil ini aja langsung siap-siap. Tenang dulu, duduk dulu. Mantap. Oke ya, kita hitung sama-sama ya. 1, yang adil dong, turun. 1. Depan ya. Ini Mbak ini boleh? Ya, boleh Mbak. Sama, 1. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Mas tadi keren juga tuh. Ini tadi video tadi tuh disimpan orang langsung tuh buat stok suatu saat nanti kan. Buat stok. Nggak tahu sih. Iya. Oh iya, Oke, siap ya. Oke, sama seperti tadi, waktu 1 menit nanti ditanggapi dan bergantian selama 1 menit, dan waktu 1 menit dipersilakan oleh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Tasnim Priandani, saya dari Kota Depok, Tegalang. Di sini Pak, saya singkat aja pertanyaannya. Jika Bapak jadi, insya Allah, apa sih rencana Bapak untuk kesejahteraan guru? Terima kasih. Ya, tentu pendidikan akan menjadi prioritas kami karena kita sadar betul komposisi demografi kita yang kaum mudanya sangat besar, yang kira-kira kita cuma tinggal punya waktu 2035 maksimum itu kaum muda dan orang yang harus dipersiapkan pendidikannya itu, saya menyebutnya ini waktu yang tepat, golden time, sehingga pendidikan menjadi prioritas utama bagi kesiapan kita menghadapi tantangan 2045. Nah, dari situ ada 3 komponen penting. Yang paling pokok dari semua itu adalah guru. Guru tenaga pendidik, baik itu guru sekolah, guru madrasah, guru agama diniyah, itu betul-betul ujung tombak yang akan menyiapkan seluruh generasi dan anak didik itu. Saya sudah diskusi panjang dengan Mas Anies karena Mas Anies mantan Menteri Pendidikan. Satu poin yang ingin kita lakukan adalah guru segala-galanya dan kesejahteraan menjadi prioritas utama bagi pendidikan nasional kita. Amin. Ingat ya. Oke, tanggapannya silakan 1 menit. Saya menanggapinya, semoga itu bakalan terwujud. Amin, dan amin. harapan saya kan kebetulan saya guru sekolah dan guru TPA di sebuah TPA. Nah, jadi terkhususnya itu kesejahteraannya adalah upah yang terbaik yang diberikan negara untuk guru, karena salah satu memberikan kesejahteraan untuk guru-guru di Indonesia, karena kan guru-guru itu pasti punya keluarga, apalagi kayak saya generasi sandwich yang harus menghidupkan keluarga dan adik saya. Terima kasih. Mungkin lebih agak kasarnya, nanti kalau Amin terpilih berapa gaji guru gitu ya. Itu dia, cakep. Jadi hebatnya guru itu, tepuk tangan untuk guru ya. Kalau pekerja buruh itu selalu nuntut upah minimum, tapi kalau guru itu kesejahteraannya itu kadang-kadang terlalu ikhlas untuk menuntut. Itu tugas tanggung jawab negara. Yang memberi standar kesejahteraan harus minimum juga tercapai oleh para guru-guru kita. Itu kewajiban. Karena itu insya Allah standar minimum kesejahteraan guru sesuai dengan daerah masing-masing berbeda, tentu akan menjadi prioritas. Baik itu kalau bisa melalui PNS, kalau tidak melalui P3K, atau melalui jaringan-jaringan lain yang disiapkan oleh negara dengan standar kualitas hidup dan kesejahteraan guru yang memadai. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru kita ini. Terima kasih. Banyak bos di sini guru-guru ini tadi katanya di depan-depan ini, guru-guru semua. Guru-guru banyak ini. Mantap. Tepuk tangan untuk guru-guru semua. Di Depok itu juga ada Ini di sebelah guru-guru sana. muda-muda luar Guru-guru biasa, muda-muda. pengabdiannya dahsyat. Insya Allah Amin menang, kalian prioritas. Terima kasih. Gimana sih? Ada lagi? Waktu kita?
Boleh. Masih ya. Gus Imin masih kuat? Masih aman, Gus? Satu Masih, lagi. boleh. Oke, Kita satu boleh lagi masuk ya. segmen selanjutnya ya. Iya. Siapa ya? Itu aku ini. Gantian, cowok apa cewek? Cewek lagi. Ibu ini aja nih, ya. Boleh ya? Ini aja lah, iya. Paling Yang mana? jauh. Oh, yang paling jauh aja. Oh ya, boleh deh. Dari Jepang. Dari Tepuk Jepang. tangan. Oke. Boleh. Tadi dari Jepang. Dari Jepang, Gus. Mahasiswa apa gimana? Apa handphone yang ketinggalan? Catatan. Wih. Jangan ambil mic-nya. Langsung ya ke pertanyaan 1 menit, dipersilakan, nanti Gus Imin menanggapi 1 menit juga. Sudah bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wakil Presiden 2024. Sebelumnya saya minta maaf, pakaian saya bukan kurang sopan, tapi itu menunjukkan orang yang selengean kayak saya itu tapi masih peduli dengan masa depan bangsa. Oke, lanjut ke poin pertanyaan saya, Bos. Berbicara tentang meritokrasi, yang ingin saya tanyakan kepada Gus Imin, apakah jika paslon Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apakah akan membentuk kabinet yang dipenuhi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya dan menjalankan meritokrasi seperti yang biasa digaungkan oleh paslon Amin, atau tetap menjalani praktek bagi-bagi jabatan yang memprioritaskan para kader pengusung untuk menduduki jabatan strategis. Dan seperti diketahui, Gus Imin adalah ketua partai. Apakah di dalam internal koalisi perubahan terdapat perjanjian politik yang mengharuskan para kader pengusung menduduki jabatan strategis tersebut? Karena dalam politik tidak ada makan siang yang gratis. Dan satu lagi, Bang. Dan apakah jika Amin terpilih, generasi muda, milenial dan Z dapat dipercaya untuk masuk di kabinet pemerintahan? Terima kasih. Mantap pertanyaan terakhir itu. Silakan Gus, ditanggapi 1 menit. Ya, di antara 3 partai koalisi ini yang ada di DPR RI ini tidak ada satupun kesepakatan menyangkut jatah-jatah bagi-bagi. Tapi begini, bahwa syarat mutlak seseorang bisa menduduki jabatan publik itu 3. 1, profesional. Yang kedua, mengerti politik, karena semua jabatan publik itu adalah policy, sehingga tidak salah di dalam menentukan kebijakan karena itu jatah publik. Makanya policy publik itu satu kesatuan. Jadi profesional, mengerti posisi publiknya, bertanggung jawab publiknya, dan yang ketiga tentu harus mengelola dan memimpin kementerian secara merit system. Yang merit system itu di birokrasi, yang jabatan publik itu kapasitas kompetensi. Nah, soal sumbernya boleh partai, boleh kampus, boleh milenial, boleh kaum muda, itu sumber. Dan insya Allah biasanya dalam penyusunan kabinet setiap sumber-sumber partai politik, kampus, kaum muda, kewilayahan, pemerataan, tapi semua syaratnya tetap 3. Profesional, mengerti kebijakan publik atau policy publik, dan yang ketiga menjaga kementerian tidak dipolitisir atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik. Oke, terjawab sudah, silakan tanggapi. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Gus Imin. Yang ingin saya tanyakan masih berkaitan dengan meritokrasi. Jika Gus Imin terpilih menjadi wakil presiden dan saat ini pun menjadi ketua umum dari PKB, Gus, udah pasti mempunyai otoritas yang lebih. Apakah Gus Imin dan Pak Anies ini berani untuk menurunkan ambang batas presiden atau menghapuskan menjadi 0%? Karena untuk mencapai untuk membuat demokrasi yang lebih sehat lagi. Karena Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang yang berkualitas. Kita punya banyak sosok seperti Anies yang lain yang independen, yang tidak mempunyai partai politik, tidak punya kendaraan politik,
Karena partai politik itu memilih sosok hanya berdasarkan populisme, elektabilitas, hanya berkedok pencitraan lah, Ya. tapi tidak kapabilitas atau integritasnya itu. Oke. Ini pertanyaan sangat penting. Ya. Jadi itu perjuangan kami selama ini meskipun gagal. Jadi yang terbaik itu tidak ada ambang batas. Jadi 0% siapapun melalui partai politik boleh mencalonkan itu. Itu yang terbaik. Tapi tentu tarik menarik terjadi. Kalaupun toh terpaksa tarik menarik terjadi, tidak boleh melebihi 5%. Kalau sekarang kan berapa? 20%. Sehingga menutup pintu-pintu rekrutmen kepemimpinan nasional. Kita akan berjuang keras 0% untuk calon presiden, tidak ada syarat ambang batas. Kalau terjadi tarik menarik pembatasan maksimal 5%. Siap Gus. Saya untuk imbauan kepada terima kasih jawabannya kepada teman-teman. Jangan apatis terhadap politik. Memilih. Jangan apatis terhadap politis dan memilih berdasarkan rasionalitas. Karena seperti kata Tan Malaka, idealisme itu adalah kemuliaan yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Gus Imin ini mantan aktivis PMI, pasti mengerti dengan quotes tersebut. Oke. Disclaimer dulu, saya ini bukan tim sukses Amin dan bukan tim sukses, bukan tim pemenangan Amin. Tapi saya ingin tim ini sukses dan tim ini menang. Oke, terima kasih. Kasih tuh kaos sama Gus Imin, mantap. Oke, gimana sih? Cukup ya? Cukup. Tepuk tangan buat kalian semua warga Depok. Pertanyaannya sangat-sangat pedas dan keras sekali, ya. Ada yang foto itu, ya. Udah nyiapin dari jauh. Ada. Oke, terima kasih. Ini apa itu sih? Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu jawaban-jawaban dari Gus Imin. Penanyanya keren, tuntutannya keren, aspirasinya keren. Insya Allah membawa kita pada semangat perubahan Indonesia. Mantap. Tapi ini penasaran nggak tuh? Satu lagi bawa apa? Apa lagi sih? Ini kan, ini Gus Imin nggak tahu ada segmen ini. Ada segmen terakhir, curhat dong Min. Kirain kota amal. Jadi tadi kita udah yang menuntut sekarang yang ya kali ada yang pengen curhat soal percintaannya Gus. Itu udah dikirim dari sini tentang kehidupan pribadinya anak-anak muda ini kan ada masalahnya kan. Siapa tahu dengan Gus Imin yang pengalaman hidupnya udah jauh lebih panjang kita bisa curhat lah anak-anak muda ini ya. Tadi udah pada nulis ya? Udah pada nulis kan? Oke, siapa tahu dibaca ya. Izin Gus. Izin Gus. Kita buka dulu. Buka dulu sih. Kirain kota amal. Ini Gus Imin mau milih sendiri kan nih? Boleh Gus, dibaca langsung aja Gus satu. Iya. Oh, bukan curhat ini. Apa tuh? Perubahan, amin, menang. Bukan curhat tapi menyemangati ini. Iya. Nggak ada sih. Coba dicari yang curhat-curhat sih. Agak lama nih ya. Ngisi tadi, ngisi. Ada yang curhat tadi. Ada yang curhat? Ada, ya. Berjanjilah dan tepatilah, insya Allah. Kayaknya nggak cukup lah kalau curhat segitu doang ini ya. Iya, kertasnya kurang besar ya. So A4, A5, A2. Jangan pilih. Jangan apa itu? Nggak kebaca juga. Sambung tulisannya Gus. Jangan pilih pelanggar etik. Waduh. Ini Ini baca doang ya? Iya. Ini baca doang. Mentang-mentang nggak nulis nama kalian berani ya? Tulisannya dijelek-jelekin supaya nggak ketahuan. Ada nggak sih? Lama banget kertas lu pegang. Nggak ada yang curhat personal. Nggak ada ya? Ya udah lah. Semoga keadilan bisa dihadirkan untuk semua orang. Amin. Amin. Ini pesan-pesan kita semua. Semoga bisa menjangkau pihak-pihak yang belum tersosialisasikan dan dapat terpilih menjadi presiden dan wapres. Amin. Amin.
jadi Selamat Imin ini udah ini berapa? 3 kota ya berarti ya. Semoga Ya. biaya pendidikan lebih murah. Nah, Ini agak personal nih dibacakan Gus tentang hobi. Harapannya di tahun berikutnya di bidang olahraga voli semakin diperhatikan oleh masyarakat pemerintah Indonesia. Insya Allah voli. Boleh. Udah? Ini dibandingin ini lebih banyak yang tulisannya nggak kebaca. Agak cepat-cepat kali Iya, ya. karena buru-buru dan kecil ya ini. Iya. Ini kita besarin nanti. Semoga keadilan bisa dihadirkan untuk semua orang. Wah. Saya mau ke situ cuman kabelnya nggak Semoga nyambung. hari ini Tuhan mengabulkan Semua doaku. Nah, mantap, amin ya rabbal alamin. Ternyata isinya mayoritas harapan dan kesamaan kita mewujudkan cita-cita. Wih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Ini warga Depok keren-keren banget. Keren banget lah. Namanya juga KTP saya Depok kan. Yo, Heeh. Nah, ini terakhir kita harus menutup dengan biasa. Kita Selpet ini selalu ada template kan. Oke. Kita akan bareng-bareng ngomong kata-kata hari ini. Ya kalian semua Iya. bilang kata-kata hari ini dong Gus. Seperti biasa, udah siap kamera? Kamera Kita siapin siap. dulu kameranya. Nah, kalau lihat ada yang follow Gus Imin, Caimin Now di Instagram, nah itu sering tuh kata-kata hari ini dong Gus. Nah, ini kita todong Gus Imin untuk mengucapkan kata-kata hari ini spesial.